Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya di pelajaran IPA kelas 8. Seperti yang sudah Ibu bahas pada minggu lalu, itu tentang hukum Archimedes dan hukum Pascal. Nah, kan kemarin Ibu sudah berikan tugas ya buat kamu di LKS halaman 27. Nah, ini tugasnya halaman 27 sampai halaman 29 ya. Nah, Ibu ingin membahas soalnya satu-satu agar kalian lebih paham lagi. Yuk, kita langsung saja ya. Oh ya, sebelum kita mulai, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, berikut ini yang bukan merupakan alat-alat yang menerapkan prinsip hukum Pascal. Nah, ingat, hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan kepada zat cair, ya, tapi di ruang tertutup. Dan itu akan diteruskan ke segala arah yang akhirnya akan sama rata kalau misalnya jenis airnya itu sama. Jadi kalau misalnya hukum Pascal itu berarti pada zat cair. Nah, ini berarti kamu cari mana alat-alat yang tidak menggunakan hukum Pascal yang digunakan pada zat cair. Nah, kalau barometer itu adalah alat untuk mengukur tekanan udara di atmosfer. Nah, ini aja udah udara, berarti bukan di air, sudah pasti. Yang bukan merupakan benda yang menggunakan prinsip hukum Pascal yaitu adalah barometer. Nah, ini jawabannya barometer ya. Sedangkan pompa hidrolik, jembatan angkat, dan dongkrak hidrolik itu adalah benda-benda alat-alat yang digunakan menerapkan prinsip hukum Pascal. Jadi yang lainnya ini pakai hukum Pascal ya, kecuali barometer, karena barometer itu adalah alat untuk mengukur tekanan udara yang ada di atmosfer ya. Jadi ini di udara, itu barometer. Nomor 2, itik lebih mudah terapung daripada ayam. Kenapa? Nah, kan kamu suka lihat ya. Pada kaki itik, dia memiliki kayak selaput di antara sela-sela jarinya ya, ada selaputnya. Sedangkan kalau kaki ayam itu nggak ada selaputnya. Nah, kenapa dikasih selaput? Agar itik lebih mudah terapung. Ya, jadi semakin luas permukaan kakinya, maka akan lebih mudah mengapung itiknya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Permukaan kakinya luas sehingga tekanannya lebih kecil. Ya, jadi kan ada pada tekanan itu kan yang mempengaruhi tekanan apa kemarin? Yang massa jenis, lalu gravitasi dan ketinggian. Ya, jadi ini adalah yang mempengaruhi tekanan. Nomor 3, besarnya tekanan zat cair dalam suatu bejana dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini, kecuali berarti yang bukan. Nah, berat jenis zat cair. Nah, berat jenis itu sama dengan massa jenis ya. Nah, ini berat jenis zat cair itu dia simbolnya adalah Rho. Ya, Rho ini yang satuannya kilogram per meter kubik. Nah, ada kedalaman zat cair itu satuannya H, simbolnya H, satuannya adalah meter. Nah, ini juga mempengaruhi tekanan. Lalu ada volume. Apakah volume mempengaruhi tekanan? Volume itu yang mempengaruhi tekanan juga ya, volume zat cair. Lalu ada berat zat cair. Berat zat cair itu sama seperti berat jenis ya. Oh, ini sama ya, berat zat cair itu sama dengan berat jenis, berarti yang bukan adalah yang C, volume zat cair. Jadi volume tidak mempengaruhi tekanan. Nomor 4, tekanan hidrostatik pada dasar bejana. Tekanan hidrostatis pada dasar bejana yang berisi zat cair akan semakin kecil apabila, tekanan hidrostatis kalau dasar bejananya diisi air, maka bejana yang berisi zat cair akan semakin kecil. Kalau apa? Kalau berat jenis zat cairnya juga semakin kecil ya. Karena kan ingat rumus dari tekanan hidrostatis adalah P sama dengan O kali G dikali H. Nah, jadi ini dia sejajar ya. Jadi semakin besar tekanannya, maka
massa jenisnya, gravitasinya, dan kedalamannya juga semakin besar ya, jadi sejajar. Jadi kalau misalnya tekanan hidrostatis pada dasar bejananya kecil, nah berarti tekanan massa jenisnya, gravitasinya, dan kedalamannya juga kecil. Jadi berat jenis zat cair semakin kecil. Nah ini adalah jawabannya yang D. Nah, nomor 5, alat-alat berikut ini yang prinsip kerjanya berdasarkan asas bejana berhubungan. Nah, yang pakai asas bejana berhubungan itu adalah yang ini, cerek, pipa, leding, dan pipa U. Ya, pokoknya yang bentuknya itu seperti letter U. Nah, itu adalah pipa dengan bejana berhubungan. Nomor 6, langkah yang tepat agar es semakin mengapung di permukaan air. Nah, agar esnya bisa semakin mengapung di permukaan air, nah kita lihat dulu di sini gaya apung itu adalah tekanan, gaya apung adalah FA, F itu gaya, A itu Archimedes. Archimedes itu kan berarti gaya apung. FA sama dengan, nah ini adalah massa jenisnya zat cair dikali gravitasi dikali volume benda. Nah, volume massa jenis zat cair atau disingkat jadi rho C, C itu zat cair, itu sama dengan massanya zat cair per massanya zat cair per volume zat cair. Volume benda yang maksud ibu ya. Nah, jadi untuk mencari FA berarti bisa massanya zat cair dikali gravitasi dikali volume benda. Oh ini VC benar ya, volume zat cair per VC ya. Jadi FA itu gaya apung itu sama dengan massanya zat cair. Nah juga massanya zat cair berarti harus sama. Tapi untuk gaya apungnya, gaya apung es berarti dia 1 per volumenya zat cair. Nah jadi kalau misalnya mau esnya semakin mengapung karena dia per, maka ini berbanding kebalik, maka harus dikurangi. Apa yang dikurangi? Volume zat cairnya, berarti dikurangi jumlah airnya. Nomor 7, suatu tekanan yang diberikan pada fluida. Fluida itu ada benda cair, benda padat, dan benda gas dalam suatu tempat atau wadah yang tertutup rapat akan diteruskan kepada fluida atau dinding wadah secara menyeluruh atau merata. Nah ini adalah bunyi dari prinsip zat cair. Ini adalah hukum Pascal. Lanjut nomor 8. Pada sebuah benda yang dapat terapung, tenggelam, dan melayang, semuanya dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip. Nah ini ada gaya apung ya, ada gaya apung, tenggelam, melayang. Ini adalah hukum prinsip Archimedes. Jadi yang A jawabannya. Nomor 9, kapal laut itu tidak dapat tenggelam saat berlayar. Karena apa? Kenapa nggak bisa tenggelam? Karena massa jenisnya kapal atau berat jenisnya kapal itu lebih besar, lebih kecil maksud ibu ya. Karena lebih kecil daripada berat jenis air laut. Nah, kalau dalam prinsip Archimedes, jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air, maka bendanya akan mengapung. Ya. Tapi kalau misalnya massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis air, nah itu bendanya akan tenggelam. Nah, kalau sebanding massa jenis benda itu sama dengan massa jenis air, maka bendanya akan melayang, jadi bisa di tengah-tengah ya. Nah, karena kapal laut itu nggak boleh tenggelam, maka dia harus membuat berat jenisnya harus lebih kecil daripada berat jenis air laut. Karena air laut ini sangat luas, nah karena berat jenisnya juga pasti lebih besar, maka kapal bisa mengapung, ya tidak tenggelam jadinya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 10, 500 cm kubik balok es tercelup di dalam air yang berat jenisnya 1000 dyne per cm kubik. Gaya ke atas yang dialami es adalah, nah gaya ke atas itu adalah FA atau gaya Archimedes ya, sama aja. FA sama dengan massa jenis dari es
dikali gravitasi dikali volume benda. Nah, karena nggak ada gravitasinya, nah kita masukkan aja berat jenis airnya, ya bukan es ya, berat jenis air, yaitu 1000. Ini adalah 1000 berat jenisnya. Nah, ini adalah volumenya. Nah, tinggal dikalikan aja. 1000 dikali 500. Harusnya ada gravitasi. Tapi kalau nggak ada gravitasi, maka dikalikan saja yang ada. Yang ada adalah massa jenis dan volume, maka dikalikan 1000 dikali 500. Dan hasilnya adalah 500.000 Dalton. Atau Newton ya, sama aja. Nomor 11. Nih, lihat ada ikan di dalam sebuah akuarium. Ini massa jenis airnya, massa jenis air yang di tempat ikan itu adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, lihat ketinggiannya di sini, jangan sampai terkecoh. Tinggi seluruhnya dari permukaan air sampai dasar air itu 60 cm. Tapi kalau dari ikan ke dasar adalah 35 cm. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, nah ini berarti udah dapat nih G-nya. 10 itu adalah G atau gravitasi, maka tekanan hidrostatis yang tepat di mulut ikan tersebut berapa? Nah, ingat tekanan hidrostatis rumusnya adalah pH. P itu tekanan, H itu adalah hidrostatis. pH sama dengan Rho itu massa jenis zat cair dikali G itu gravitasi dikali H itu kedalaman. Nah, ya udah tinggal kamu lihat aja. Rho-nya udah ada 1000, G-nya udah ada tadi 10. Nah, H-nya kedalaman, ingat kedalaman dihitung dari permukaan ke ikan ya. Jadi yang dihitung yang ini. Nah, kalau total tingginya 60 cm, terus dari ikan ke dasar 35 cm, berarti dari sini ke sini kamu tinggal kurangi aja. 60 dikurang 35 berarti 25 cm. Nah, maka H-nya adalah 25 cm, tapi kamu ubah dulu ke meter, jadi 0,25 meter. Nah, ini tinggal kamu kalikan aja deh. 1000 dikali 10 dikali 0,25. Hasilnya adalah 2500 Newton per meter persegi. Itu juga yang nomor 12. Langsung aja ya. Nomor 12 sama rumusnya karena yang ditanyakan adalah tekanan yang dialami oleh ikan tersebut. Nah, berarti tekanannya pH ya, sama. pH, tekanan hidrostatis. Rumusnya masih yang ini. Rho-nya tadi ada ya. Nah, seekor ikan berenang di akuarium seperti terlihat pada gambar di atas. Jika massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik. Nah, ini berarti Rho-nya atau massa jenisnya 1000 dikali G-nya gravitasinya 10. Nah, H-nya ingat dihitung dari permukaan ke benda. Nah, kan totalnya ini adalah 60 cm dari permukaan ke dasar. Kalau dari ikan ke dasar 40 cm, berarti sisanya dari permukaan ke ikan adalah 20 cm. Ingat 20 cm diubah dulu ke meter, jadi 0,2 meter. Nah, kamu tinggal kalikan aja 1000 kali 10 kali 0,2. Hasilnya adalah 2000 Newton per meter kubik. Lanjut nomor 13, sebuah tabung berisi zat cair dengan berat jenis 13.000 Newton per meter kubik. Nah, tekanan, berarti P-nya ya. Tekanan yang dialami dasar tabung dengan kedalaman 75 cm-nya berapa? Nah, ini sama, yang ditanya adalah P, ya. Ditanya pH, tekanan hidrostatis. Nah, kan tadi pada tekanan hidrostatis itu dia diketahuinya dulu, 13.000 itu adalah Rho atau massa jenis. Nah, di sini kedalamannya 75 cm. Ingat, diubah dulu ke meter, jadi 0,75 meter. Nah, untuk menghitung tekanan hidrostatis adalah Rho dikali G kali H. Massa jenis kali gravitasi kali kedalaman. Nah, ini kan hanya ada massa jenis dan kedalaman, tapi nggak ada gravitasinya. Kalau nggak ada gravitasinya, ya udah kamu tinggal kalikan saja. Jadi 13.000 dikali 0,75. Hasilnya adalah 9.750. Kalau nggak ada gravitasinya, berarti gravitasinya diabaikan aja. Dihitung aja yang ada. Nomor 14, gambar dari penampang bendungan. Masih ingat ya, untuk membuat bendungan berarti di bagian bawahnya itu harus dibuat lebih kecil.
ya untuk mengurangi tekanan air. Jadi yang paling benar adalah yang ini, atasnya lebih lebar daripada permukaannya lebih lebar daripada dasarnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 15, lihat di sini ada tabung yang dilubangi, di mana tabung itu diisi air. Jika tiap lubang besarnya sama, maka air yang memberikan tekanan paling besar terdapat pada lubang berapa? Itu kita sudah pernah bahas ya di video sebelumnya. Sama dilubangi juga, maka yang paling besar adalah yang paling bawah. Karena semakin dasar permukaan zat cair, semakin dasar tempat zat cair, maka tekanannya akan semakin besar. Jadi yang paling besar adalah yang nomor 4, yang paling bawah ya. Nomor 16, sebuah benda dengan volume 20 meter persegi, volume berarti ini ya, volume benda. Kita tulis saja VB. VB-nya 20 meter persegi, melayang di dalam minyak yang bermassa jenis 800 kg per meter kubik. Berarti ini adalah rho-nya ya, massa jenis minyak. Nah, berapa gaya Archimedes yang dialami benda tersebut jika percepatan gravitasinya G-nya ya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari yang ditanya adalah gaya Archimedes. Gaya Archimedes itu adalah FA. Untuk mencari FA adalah massa jenis dikali gravitasi dikali volume benda. Nah, udah tinggal kamu kalikan aja. Massa jenisnya udah ada 800 dikali 10 itu gravitasinya, dikali VB, volume bendanya 20. Tinggal dikalikan saja semua. Hasilnya adalah 160.000 Newton. Nomor 17, nah ini tentang tekanan darah pada manusia. Tekanan darah ditentukan oleh apa? Nah, ditentukan oleh yang ini, kekentalan darah dan luas penampang pembuluh darah. Jadi yang B. Nomor 18, pernyataan ini ada massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, kedalaman, luas. Nah, yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, pH yang tadi ya, pH sama dengan rho. Rho itu apa? Massa jenis, G gravitasi, H kedalaman. Nah, berarti yang mempengaruhi tekanan hidrostatis atau pH adalah 1, 2, dan 3. Nomor yang D. Nomor 19, tekanan sebesar 2,5 Newton per meter persegi pada bidang seluas 0,02 meter persegi disebabkan oleh gaya sebesar, ingat gaya itu, ini yang ditanya gaya ya, berarti yang ditanya adalah F. Sebelum kita mencari F, kita cari dulu kalau pada tekanan itu P sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Nah, karena yang ditanya gaya, maka kita keluarkan. Kalau untuk mencari F, berarti tinggal kita pindah ruas aja. Nah, karena yang ditanya F, maka P dikali A, atau tekanan dikali luas. Ya. Tekanannya tadi adalah 2,5, nah luasnya adalah 0,02, maka tinggal dikalikan saja 2,5 dikali 0,02, hasilnya adalah 0,05 Newton. Lanjut nomor 20, sebuah benda di udara beratnya 125 Newton. Jika dimasukkan ke dalam air, beratnya menjadi 100 Newton. Maka berapa gaya ke atas yang dialami benda tersebut di dalam air? Nah, benda di udara beratnya, berarti ini adalah W benda. W bendanya adalah 125. Nah, saat dimasukkan ke dalam air, maka beratnya menjadi 1000 Newton. Nah, ini berarti W benda ini WBU ya, W benda di udara. Ini ditulis 100 Newton ini adalah W benda di air atau berat benda di air. Nah, untuk mencari gaya, maka tinggal dikurangi aja. FA sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Berarti 125 dikurangi 100. Hasilnya adalah 25 Newton. 21, asas bencana berhubungan diterapkan kecuali untuk prinsip kerja berikut ini. Kecuali atas bencana berhubungan pasti bukan air mancur ya. 22, peralatan berikut dengan prinsip kerja yang menggunakan hukum Archimedes. Yang pakai hukum Archimedes adalah jembatan ponton. Kalau pompa hidrolik, alat pengangkat mobil, rem hidrolik itu menggunakan hukum Pascal. 23, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut, seperti yang kemarin cerita tentang mahkotanya raja ya. Jadi
setiap benda yang masuk ke dalam air, maka air yang naik atau air yang keluar itu sama seperti berat bendanya. Nomor 24, para penyelam tradisional umumnya mengalami gangguan pendengaran. Kenapa? Karena semakin dalam laut, tekanannya semakin besar, sehingga telinga kita mengalami tekanan yang besar, akhirnya semakin berat telinga kita, terjadilah gangguan pendengaran. 25, kapal selam dapat tenggelam di laut. Karena apa? Karena biar bisa tenggelam di laut, maka harus tangki pemberatnya harus diisi air atau udara. Nah, diisi air. Kalau diisi udara, maka kapal selamnya bisa mengapung lagi. Lanjut nomor 26. Apabila suatu benda tenggelam di dalam air, kenapa? Kalau tenggelam berarti massa jenis bendanya yang lebih besar daripada massa jenis air, ya. Berarti massa jenis bendanya lebih besar. 27, terjadi sumur artesis merupakan salah satu konsep. Sumur artesis itu pakai bejana berhubungan karena bentuknya itu seperti ini, seperti letter L. Letter U ya maksud Ibu. Nomor 28, tekanan yang diberikan ke dalam zat cair dalam ruang tertutup diteruskan segala arah dan sama besar. Nah, ini udah pasti hukum Pascal ya. Nah, kalau Boyle ini nanti ada di luar pembahasan. Kalau Archimedes ini yang tadi yang masuknya benda ke dalam zat cair itu beratnya sama dengan air yang keluar atau air yang terangkat. Lanjut nomor 29. Tekanan yang terjadi pada ujung-ujung bejana berhubungan yang berisi suatu zat cair adalah sama. Karena ingat, berisi zat cair yang sama, misalnya sama-sama air yang diisi, maka ujungnya akan sama tingginya. Tapi kalau misalnya satu minyak dan satu air, maka tingginya pasti berbeda karena memiliki massa jenis yang berbeda. Dan terakhir nomor 30, suatu benda akan melayang dalam zat cair. Kalau melayang berarti dia di tengah-tengah, tidak mengapung tapi tidak tenggelam, dia melayang. Kalau melayang berarti massa jenis bendanya sama dengan massa jenis zat cair. Yang A ya, kalau berat benda sama dengan berat zat cair, ini bukan berat ya, harusnya massa jenis atau berat jenis. Jadi yang benar adalah yang A, massa jenisnya. Ya, sekian pembahasan soal dari Ibu. Semoga kalian paham. Selanjutnya akan diberikan soal di WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.